Iya, shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Ya, saya percaya kita semua terus rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Karena itu malam ini ya kita mau terus mencari Tuhan. Saya percaya kabar saudara semua baik, luar biasa, karena orang yang berlindung kepada Tuhan akan terus mendapat kekuatan yang baru. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, demikianlah orang yang mencari Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan saudara, mau terus berdoa mencari Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan membalaskan yang terbaik bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berharap dan merindukan Dia. Terima kasih Bapak buat malam ini, kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan, kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami untuk ada di mezbah doa. Tuhan, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu malam ini. Layakkan kami untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Layakkan kami untuk membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti tiang awan, tiang api yang menyertai bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kami tahu demikianlah juga penyertaan Tuhan atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu. Seperti tiang api yang menerangi Tuhan di waktu malam. Amin. Tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi saudara katakan, seperti tiang awan yang menyertai, seperti tiang awan yang menerangi dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi kami di waktu malam. Yes, demikianlah kasih-Mu Tuhan, menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi dengan iman katakan, seperti tiang awan yang meneduhkan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hati kami selalu tenang di dalam Engkau Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus. Tangan-Mu Tuhan seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Oh, Kau yang menjagai hidup kami Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu sempurna bagi kami. Seperti tiang awan yang meneduhkan
Hati kami selalu tenang Tuhan. Amin. Tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Engkau yang menjagai kami Tuhan. Menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seringkali kami mengalami jalan buntu di dalam hidup kami. Kami membutuhkan terang Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, seperti tiang api yang mengikuti bangsa Israel ketika mereka keluar di tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Engkau menyertai mereka dengan sempurna Tuhan. Kami percaya demikian juga penyertaan Tuhan atas setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami melewati badai persoalan hidup yang berat. Kami tahu tangan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Mari katakan dengan iman di hadapan Tuhan saudara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, merasakan keindahan-Mu ya Tuhan. Amin. Arti kehadiran, arti kehadiran. Lebih lagi angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, merasakan keindahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Amin. Arti kehadiran dalam hidup kami. Amin Tuhan. Lebih lagi saudara imani, Engkau tidak sendiri, Tuhan menyertai. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera Tuhan. Amin. Walaupun di tengah badai, yes, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran. Lebih lagi Engkau yang membutuhkan Tuhan, katakan bahwa Engkau tidak sendiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera berjalan bersama-Mu Tuhan. Yes, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur sebab Kau hadir di hidup kami. Itu anugerah yang terindah, yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur kasih-Mu besar. Terima kasih. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkat di hidup kami Tuhan. Engkau yang menciptakan bumi dan alam semesta, bahkan bintang-bintang di langit. Kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Mari dengan imanmu angkat hatimu, katakan di hadapan Tuhan saudara pujian ini. Oh, kami percaya Tuhan,
Kami percaya, yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami yakin, ku yakin dan percaya Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi lebih lagi katakan, kami yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi lebih lagi. Angkat imanmu, katakan di hadapan Tuhan, kami yakin dan percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami yakin Tuhan, Yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami yakin dan percaya Kau Tuhan yang berdaulat. Bahkan Engkau sanggup mengubah kutuk menjadi berkat di hidup kami ketika kami sungguh-sungguh bertobat dan hidup sesuai jalan-jalan-Mu Tuhan. Lihat hati dan hidup kami Bapa, jika ada yang tidak berkenan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, bawa kami senantiasa dalam perkenan-Mu. Hari ini setiap yang lemah berkata, aku adalah pahlawan karena Tuhan menyertaiku. Perkatakan dengan iman bahwa engkau yakin dan percaya Dia Tuhan yang sanggup mengubah segala perkara. Dengan iman lebih lagi angkat hatimu, perkatakan di hadapan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, lebih lagi. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami yakin Tuhan, yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi sekali lagi dengan iman, katakan kami yakin Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami yakin Tuhan, yakin dan percaya Kau Tuhan yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Dia yang sanggup mengubah sakit menjadi sembuh. Dia yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kesetiaan-Mu. Kami percaya Kau sanggup. Terima kasih Bapa. Bahkan malam hari ini ketika kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, Engkau yang menjamah setiap hati kami. Layakkan kami untuk menerima kebenaran-Mu. Urapi kami Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicara dan sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan baca kesaksian dulu. Shalom Ibu Debbie, hari ini saya mau memberi kesaksian iman yang saya alami dan juga sebagai nasar saya kepada Tuhan. Saya seorang ibu dari 2 orang putri, saya tinggal di Sulawesi Tenggara yaitu di Kendari.
Sudah 2 tahun saya setia mengikuti khotbah Ibu di YouTube. Saya dan keluarga saya sangat diberkati melalui setiap firman yang Ibu sampaikan. Maaf Bu kalau kesaksian ini cukup panjang. Awal tahun yang lalu saya merasa ada benjolan besar di perut bagian kiri. Dan saya jadi mudah capek. Saya lalu check up ke dokter karena saat itu sedang COVID. Akhirnya saya datang berlutut di kaki Tuhan. saya belum check up ke dokter ya karena masih COVID. Takut, lalu saya berlutut di kaki Tuhan. Setiap pagi dan setiap mau tidur saya menangis, saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan. Saya dan suami terus bersemangat dalam pelayanan di gereja yang dipercayakan. Singkat cerita, pada bulan September Bu, ya pada bulan September saya merasa kesakitan di bagian perut bawah. Lalu saya minta izin dari kantor untuk tidak bekerja. Saya berdoa pada Tuhan agar Tuhan berikan saya kekuatan dan petunjuk Tuhan. Lalu pada tanggal 14 September yang lalu saya pergi check up ke dokter kandungan yang juga dia adalah anak Tuhan. Namun baru pertama kali check up ke dokter yang mana selama 13 tahun sejak saya habis melahirkan, saya rutin check up ke dokter lain. Tapi saya percaya ini petunjuk dari Tuhan. Lalu dokter kandungan mengatakan bahwa di dalam rahim saya ada miom sebesar 6 cm. Namun masalahnya bukan hanya itu saja, tetapi ada tumor sebesar 15 cm yang ada di pankreas saya. Yang mana tumor tersebut, tidak main-main saudara ya, tumor sebesar 15 cm di pankreas ya, dan tidak main-main karena tumor tersebut sudah pernah dioperasi dulu di Rumah Sakit Makassar 6 tahun yang lalu. Namun memang tidak diangkat tumor itu karena hanya disedot cairannya. Dokter takut jika saya harus dioperasi di pankreas bisa menimbulkan pendarahan hebat. Sehingga tumor itu timbul lagi, bahkan berisi lagi, bahkan semakin membesar. Saya lalu dirujuk ke dokter bedah saluran pencernaan. Tanggal 18 saya baru bisa ketemu dokter di klinik, lalu dokter memeriksa perut saya, ya, dan saya tarik napas panjang dan dokter menjelaskan kalau untuk kasus ini cukup rumit. Lalu saya disarankan untuk CT scan, namun alat CT scan di rumah sakit semua klinik rusak. Saya disarankan ke Makassar. Saya dan suami pulang ke rumah, kami berdoa minta kepada Tuhan jalan. Tanggal 20 malah bapak saya juga masuk rumah sakit. Akhirnya saya cerita ke adik saya ya yang juga bekerja di nakes tersebut, dan dia mengatakan bahwa ya tidak usah jauh-jauh ke Makassar karena ada rumah sakit di luar kota yang menempuh 60 km punya alat CT scan dan melayani kartu BPJS. Saya lalu sampaikan ke suami dan kami percaya ini adalah jalan Tuhan. Tanggal 26 akhirnya bapak saya udah kembali dari rumah sakit. Tanggal 29 saya ketemu dengan dokter bedah yang dirujuk ke rumah sakit luar kota untuk CT scan. Tanggal 30 kami ke rumah sakit tersebut dan akhirnya tanggal 1 Oktober saya kembali ke rumah sakit untuk membawa hasil CT scan dan menyerahkan ke dokter bedah. Jam 1 siang saat bertemu dengan dokter, ya saya sangat syok melihat hasilnya. Saya hanya berdoa dalam hati, Tuhan tolong saya, pasti ada jalan Tuhan. Benar Bu Debbie, pada hari itu Tuhan mengirim satu dokter bedah yang spesialis pencernaan dari Makassar. Tanggal 1 hari itu pertama dia bertugas di rumah sakit itu. Sehingga yang dulunya cuma ada 1 dokter sekarang menjadi 2 dokter. Lalu mereka diskusi di depan saya bagaimana agar tumor yang ada di pankreas saya itu bisa diangkat dan tidak usah disedot lagi. Mereka menjelaskan kasus penyakit ini sangat rumit karena letaknya lengket di pankreas. Sementara pankreas itu banyak sekali pembuluh darah besar. Takutnya jika salah sedikit terjadi pendarahan hebat. 1 jam akhirnya kami berdiskusi dan akhirnya atas campur tangan Tuhan saya tidak dirujuk ke Makassar, tapi saya hanya masuk di rumah sakit itu. Tanggal 7 Oktober untuk saya disuruh beristirahat karena ini adalah operasi besar. Dan operasi ini dijadwalkan tanggal 9. Saya pulang ke rumah, air mata saya jatuh. Ketika dalam perjalanan saya pulang, air mata saya jatuh
di kantor walaupun di gereja saya sedih. Ya, saya terus menangis ya. Tanggal 3 Oktober saya perjamuan kudus ya, dan saya menangis ketika ibu pendeta saya juga berkata berdoa sebelum makan dan minum roti ini. Mohon pengampunan atas dosa-dosamu. Ketika saya menangis, saya mohon ampun kepada Tuhan sehingga Tuhan melihat ya, dan Tuhan melihat hati saya dan beban yang sangat berat. Saya memang tidak pernah cerita ke orang lain ya, dan hanya terkecuali kepada suami. Selebihnya saya hanya bercerita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bu Debbie, saya mendapat kekuatan setelah ibadah itu, didoakan juga oleh Ibu Gembala saya. Ya, saya kembali ke rumah dengan sukacita, seakan tidak ada beban berat lagi untuk menghadapi tindakan operasi. Saya menghidupi firman Tuhan di mesbah doa dan mesbah syukur yang Ibu Debbie bawakan di Debbie TV. Tanggal 6 pendeta kami bertemu suami di gereja dan suami menceritakan pergumulan kami. Ibu pendeta kami lalu WA kepada saya, jangan ragukan kasih Tuhan, doaku selalu menyertaimu. Tanggal 8 akhirnya kami bertemu dengan tim dokter bedah mereka menjelaskan segala kemungkinan yang akan terjadi di meja operasi. Ya, saya disuruh menyiapkan 4 kantong darah karena operasi ini sangat beresiko pendarahan. Dan jika itu terjadi maka operasi akan dihentikan dan tumor tidak jadi diangkat jika saja terjadi pendarahan. Saya lalu mengaminkan doa saya bahwa tidak akan ada pendarahan karena tubuh saya dan darah saya dikuasai oleh darah Yesus. Bila saya harus mati itu bukan karena operasi ini, tapi memang karena sudah waktu Tuhan. Ya, dan seperti yang Ibu selalu ucapkan dalam khotbah Ibu, orang Kristen mati bukan karena corona atau penyakit, tetapi karena sudah waktunya Tuhan. Tanggal 9 saya dibawa ke ruang operasi dan Ibu pendeta saya juga berdoa lewat telepon karena beliau baru pulang dari luar kota. 4 jam saya terbaring di ruang tunggu operasi. Dokter bedah saya datang dan dia meminta maaf kepada saya. Dia berkata operasi ini tidak bisa dilakukan hari ini karena beliau kurang fit. Ya, dan saat itu pasiennya juga sangat banyak, yaitu 22 orang, sehingga saya ditunda ke tanggal 11. Dokter takut operasi tidak akan maksimal jika dia badannya kurang fit. Saya juga sudah merasa lemas, Bu. Saya bilang ke dokter, ya sudah tidak apa-apa dokter, ini pasti rencana Tuhan untuk yang terbaik. Tanggal 10 usai ibadah hari raya Minggu, Ibu pendeta saya datang berdoa bersama rekan-rekan pelayanan di gereja. Mereka tertunduk berdoa bahkan menangis melihat saya. Seakan-akan itu adalah hari terakhir ya pertemuan kami. Tapi saya hanya berserah kepada Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Jam 11 malam kamar saya diketok dan ternyata dokter anestesi yang juga tim dokter bedah yang datang memperkenalkan diri kepada saya. Dia melihat saya dengan rasa iba karena dia tahu proses operasi ini cukup berat dan beresiko. Dia mengatakan kepada saya, Ibu harus semangat dan kuat ya Bu. Dan jam 3 subuh Ibu bangun minum air putih dan berdoa. Ya, dan saya kaget. Seakan-akan Tuhan sendiri yang datang kepada saya, menyuruh saya berdoa dan berjaga-jaga agar saya diberi kekuatan untuk melewati proses operasi. Karena secara manusia Bu mustahil, mana ada dokter jam tengah malam begitu datang mengunjungi pasien. Saya semakin yakin ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan dokter itu untuk menyuruh saya berdoa. Pagi hari pada jam 11 saya dan suami berpegangan tangan berdoa berserah kepada Tuhan. Kami imani semua ada dalam kendali Tuhan. Saya dibawa ke ruang operasi tanggal 9 jam 9 dokter membius saya dan saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Operasi pun berjalan selama 7 jam. Dan sangat ajaib, apa yang dikhawatirkan oleh tim dokter tidak terjadi. Operasinya berjalan lancar. Kista 15 cm berhasil diangkat tanpa pendarahan dan bisa dilanjutkan ke operasi kedua di rahim saya. Ya, mengangkat mium dan saat cuma berhasil diangkat oleh dokter. Dan rahim yang sehat, ya rahim saya sehat, tidak ada masalah lagi. Sungguh waktu Tuhan selalu yang terbaik.
Setelah operasi, salah satu dokter bedah langsung ke bandara menuju Makassar karena ada tugas yang tidak bisa ditunda. Jam 4 sore saya dirawat di ruang ICU karena belum sadarkan diri, ya, dan sempat kejang-kejang dan saya juga mengalami kritis. Ibu pendeta kami menunggu dan sampai operasi selesai dia minta izin ke ruang ICU untuk berdoa dan menumpangkan tangan di kepala saya. Puji Tuhan, walaupun saya belum sadar, tapi saya sudah tidak lagi kejang-kejang. Dokter bilang saya akan sadar besok pagi, tapi Tuhan menyatakan mujizatnya saya sadar jam 11 malam. Dokter terharu dan sangat bahagia. Saya masih dalam pemulihan di ICU 5 hari lagi. Jika tubuh saya kembali melemah, maka saya jadi ingat pesan Ibu Debbie, ya, pakailah pikiran dan perasaanmu adalah pikiran perasaan Tuhan. Akhirnya saya menjadi kuat melewati semuanya. 3 minggu saya dirawat dan dinyatakan boleh pulang, ya, rawat jalan. Selama 3 hari setelah itu saya ditelepon dari rumah sakit. Hasil biopsi tumor dari lab Makassar sudah keluar. Saya dan suami berdoa bahwa hasilnya pasti baik. Dan esoknya kami ke rumah sakit, benar Bu, dokter bilang kita bersyukur ya Bu ya, tumornya tumor jinak. Dokter bilang ini suatu mujizat Bu, karena ini operasi pertama yang dia lakukan dan berhasil sempurna. Puji Tuhan. Saya berkata kepada dokter, ini semua karena Tuhan Dok, karena pertolongan Tuhan. Dokter pun bilang, iya Bu, benar Bu. Tidak ada dokter yang hebat, tapi semua karena Tuhan. Sejak awal saya cuma beriman bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam. Namun karena ada dosa sering yang menghalangi. Lalu saya juga mengakui saya tekun berdoa tetapi masih khawatir dan takut. Namun setelah semua ketakutan itu saya tengking dalam nama Yesus, maka jalan yang tertutup Tuhan bukakan. Tidak ada hal yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan, ya. Dokter di atas segala dokter. Saya juga ingat Saudara Ibu Amsal 3 ayat 2-8. Saya benar-benar bersyukur Bu, apa arti percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu, ya, dan saya pun bisa mengalahkan semua rasa ketakutan saya. Puji Tuhan, ya, dan agar Tuhan terus meluruskan jalanmu, kata firman Tuhan, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati agar Ia meluruskan jalanmu dan Tuhan pasti akan bertindak menyatakan mujizat. Saya diajar bagaimana rasanya harus bersyukur dalam kesulitan dan luar biasa kasih Tuhan Ibu hari ini, ya, saya sudah boleh saya berulang tahun yang ke-40, ya, dan hari ini saya kembali dimampukan melakukan pelayanan untuk ibadah anak-anak remaja dan sekolah minggu. Sungguh waktu Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan Yesus teramat baik, sangat baik. Saya percaya. Terima kasih Bu Debbie untuk setiap firman yang Ibu beritakan kepada kami. Tuhan Yesus akan melindungi dan memberkati Ibu Debbie dan tim, ya, dan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa Saudara, ya, kita mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa. Iya, bagaimana pertarungan iman antara ketakutan dan mempercayai Tuhan. Memang tidak mudah, tapi waktu kita terus melawan rasa ketakutan kita secara manusia, Saudara bisa bayangkan ada miom 6 cm di kandungan dan ada tumor sebesar 15 cm di pankreas, melekat di pankreas. Ya, semua dokter takut untuk melakukan ini karena ini operasi pertama yang mereka harus lakukan dan tidak mudah. Untuk mengeluarkan tumor dari pankreas itu banyak pembuluh darah besar yang dapat berisiko pendarahan hebat. Tapi ya, dengan iman dan percaya Ibu ini terus berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahkan mengalahkan roh ketakutan. Ya, kita mendapatkan satu hikmah malam hari ini. Bagaimana ya kita terus tengking segala ketakutan, ya. Kita usir semua ketakutan dan mempercayai Tuhan. Ya, kalau belum waktunya mati, belum mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, Ibu ini berkata, misalnya saya mati di meja operasi, ya bukan karena operasi itu yang menyebabkan saya mati, tapi memang karena sudah
waktunya Tuhan. Amin, amin. Ya bukan karena COVID, tapi karena memang sudah waktunya Tuhan. COVID itu hanya jalannya. Mari kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, dan akhirnya operasinya berjalan lancar tanpa pendarahan. Tumornya berhasil diangkat, bahkan yang luar biasa tumornya itu adalah tumor jinak. Wow, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saudara, ya biar kita semua boleh dikuatkan imannya hari ini, kita mendengarkan kesaksian. Ya sebenarnya bukan soal tumor diangkatnya atau tidak, tetapi perjuangan iman ibu ini, bagaimana dia mengalahkan roh ketakutan, bagaimana dia berserah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi teladan buat setiap kita. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini. Ya kemarin kita sudah baca Mika pasal yang keempat, ya bagaimana Israel itu akan dipulihkan Tuhan, ya dan mereka akan menjadi sebagai pusat kerajaan damai. Ya bahkan Tuhan berkata nanti kamu akan duduk di bawah pohon anggur, di bawah pohon ara. Artinya apa? Kita diberikan karunia untuk menikmati, bahkan tidak ada yang bisa mengejutkan kita lagi dengan kabar-kabar yang mengejutkan, karena Tuhan akan menjadi pembela. Kita lanjut sekarang, ya Mika pasal yang keempat ayat yang ke-6, penyelamatan Putri Sion judulnya. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Ya kata firman Tuhan saudara, di sana dikatakan ayat yang ke-7, mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas gunung mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 8, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas Putri Yerusalem. Ayat 9, maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu, atau sudah binasakah penasehatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang mau melahirkan? Ya saudara, Tuhan berkata, pada hari itu demikianlah firman Tuhan, Ia akan mengumpulkan mereka yang pincang. Ya bahkan mereka yang sudah terpencar-pencar, yang sudah mengalami, ya ikut menanggung penderitaan karena dosa bangsa itu. Tapi mereka yang tetap hidup benar, tetap bertahan dalam tekanan penganiayaan, maka Tuhan akan mengumpulkan, bahkan menjadikan mereka satu pangkal, suatu keturunan. Ya bahkan mereka yang sudah terusir, ya mereka akan menjadi suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja mereka di Sion. Akan ada pemulihan ketika kita terus bertahan dalam iman, ya sekalipun ada begitu banyak tantangan dan pencobaan yang terjadi. Ya tetapi ketika Tuhan ya menyatakan kemuliaannya, maka kita juga akan mengalami itu saudara. Ayat yang ke-9 dikatakan di sana saudara, ya maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan sangat keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Lalu ayat yang ke-10, menggeliatlah dan mengaduhlah hai Putri Sion seperti perempuan yang melahirkan, sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel, di sana engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Ya Tuhan harus mengizinkan bangsa ini mengalami tekanan. Tuhan harus mengizinkan mereka mengalami proses demi proses. Ya tetapi Tuhan bilang nanti ketika engkau sampai di Babel, aku akan melepaskan engkau di sana. Seringkali dalam hidup ini Tuhan pun akan mengizinkan kita. Walaupun mungkin kita sudah hidup benar, setia, tapi seringkali Tuhan mengizinkan orang-orang yang dikasihinya itu mengalami penderitaan dan tekanan. Jangankan orang yang berdosa, ya orang yang sungguh-sungguh hidup benar aja seringkali harus diizinkan Tuhan mengalami pencobaan supaya kita bisa melihat mujizatnya, supaya kita bisa melihat pertolongannya. Tuhan berkata, ya engkau akan dibawa ke sana dan engkau mengalami sakit seperti orang yang mau melahirkan. Ya dan sebab sekarang engkau terpaksa keluar dari kota dan tinggal di padang. Ya terpaksa engkau berjalan sampai ke Babel.
Ya Tuhan harus rela mengizinkan umatnya untuk diproses supaya mereka mengerti akan arti hidup mengikut Tuhan. Supaya mereka mengerti akan arti menyembah Tuhan. Supaya mereka mengerti arti tentang perjuangan yang sesungguhnya itu di dalam Tuhan. Mengapa seringkali Tuhan izinkan kita harus mengalami penderitaan, tekanan, tantangan saudara. Agar kita ini belajar dan kita ini mengerti akan arti dari hidup takut akan Tuhan itu seperti apa. Supaya kita tahu dan mengerti bagaimana hidup mempercayai Tuhan itu seperti apa. Ibu yang tadi bersaksi dia bilang, saya baru mengerti Bu tentang arti percaya kepada Tuhan. Selama ini kita gampang ngomong percaya, tetapi ketika divonis dokter kena tumor pankreas ya, dan pankreasnya itu isinya pembuluh darah besar sehingga operasi ini menjadi operasi yang sangat sulit, bahkan yang pertama dilakukan. Ya disitulah ibu ini berkata, aku belajar tentang arti mempercayai Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Seringkali Tuhan akan mengizinkan saudara kita mengalami itu, tetapi gak apa-apa agar kita bisa bersaksi. Ya akhirnya ibu ini boleh bersaksi malam ini bahwa Tuhan pegang kendali atas semua-muanya. Padahal dokter sudah bersiap-siap dengan semua resiko yang akan terjadi. Ya saudara, akhirnya firman Tuhan berkata yang 10, menggeliatlah dan mengaduhlah hai putri Sion seperti perempuan yang melahirkan. Ya saudara, akhirnya saudara bisa bayangkan sakitnya itu seperti sakit orang melahirkan. Saya percaya tidak ada sakit yang melebihi sakitnya orang melahirkan saudara. Tapi Tuhan bilang mereka akan mengalami itu. Mungkin saat ini engkau berkata, saya juga sedang mengalami sakit melahirkan Bu. Rasanya sudah gak kuat dengan penderitaan saya. Gak apa-apa, Tuhan izinkan itu supaya engkau pasti akan melihat mujizat. Ya ayat yang ke-11, sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandang Sion. Tetapi mereka tidak akan mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Gak apa-apa, mungkin musuh-musuhmu mengejek, orang-orang membenci engkau mengejek keadaanmu sekarang. Tuhan bilang tidak apa-apa, mereka tidak tahu rancangan Tuhan atas hidupmu. Yang tahu rancangan Tuhan atas hidup kita itu kita dengan Tuhan. Ketika saya mengikut Tuhan dengan keadaan yang terus sulit, susah, uang gak punya, ya banyak cercaan yang datang, siapa suruh ikut Yesus, ikut itu Yesusmu. Saya cuma berkata, Tuhan aku tahu rencanamu atas hidupku itu dahsyat. Tidak ada orang yang tahu rencana Tuhan atas hidup kita selain kita dengan Tuhan. Tuhan berkata biar orang mencerca engkau. Di sana Tuhan bilang ya, biar mereka berkata-kata tentang engkau, kata Tuhan. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau, ya, dan mereka berkata sekarang mereka dicemarkan, biar mata kita puas memandang ya Sion yang sedang dihajar. Tapi Tuhan bilang ayat 12, tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya bahwa Tuhan akan menghimpunkan umatnya kembali. Kalau hari ini engkau sedang diizinkan mengalami masalah persoalan, gak apa-apa. Orang mencibir, orang mencerca, jalan aja terus. Lakukan bagian kita mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita terus setia saudara, maka Tuhan yang akan turut bekerja. Percayalah, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah ada satu saat Tuhan akan angkat engkau. Kenapa? Proses hidup kita membawa kita itu masuk kepada rencana Tuhan yang sempurna. Ketika saya diproses, saya tidak punya apa-apa. Saya benar-benar ya banyak yang mencibir, syukur siapa suruh ikut Yesus. Tetapi saya cuma bilang, Tuhan engkau dan akulah yang paling tahu. Aku hanya percaya bahwa rencanamu itu tidak pernah gagal. Saya terus memperkatakan itu saudara. Ya, dan Tuhan nyatakan sekarang janji-janjinya, kemuliaannya saya bisa melihat terjadi saudara, rencana Tuhan atas hidup saya. Ayat yang ke-12, tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan, mereka tidak mengerti keputusannya bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. 13, bangkitlah dan iriklah hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Ya, Tuhan berkata tidak apa-apa.
Asalkan engkau terus memandang kepadaku, saudara, kata firman Tuhan. Ya, Mika memprediksi berakhirnya kekuasaan para raja. Ini merupakan pernyataan yang drastis bagi bangsa Yehuda yang mengira bahwa kerajaan mereka akan berlangsung selama-lamanya. Mika juga mengatakan bahwa Babel akan menghancurkan negeri Yehuda dan mengangkut pergi raja-rajanya. Tetapi setelah beberapa waktu Allah sendiri akan menolong umatnya dan mengembalikan mereka ke negeri asal mereka. Semua ini terjadi tepat seperti yang dinubuatkan oleh Mika, dan peristiwa-peristiwa tersebut dicatat semuanya. Ya, apabila Allah mengungkapkan masa depan, tujuannya, ya, maka itu bukan sekedar memuaskan keingintahuan kita, saudara. Ya, Tuhan menginginkan, ya, perilaku dari hidup kita yang sekarang untuk diubahkan. Karena kita mengetahui apa akibatnya di masa yang akan datang. Kekekalan dimulai dari sekarang, dan pengetahuan sekilas tentang rencana Allah bagi para pengikutnya seharusnya memotivasi kita untuk melayani Dia dan berani membayar harga di dalam segala pergumulan yang mungkin sedang kita jalani. Ya, karena kita tahu rencana Tuhan itu pasti bagi hidup kita. Orang yang memerintah ini kemungkinan adalah Raja Sedekia, saudara. Ayat 14 tadi katakan, sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang Israel, orang yang memerintah di Israel. Jadi itu yang dimaksudkan, kemungkinan adalah Raja Sedekia yang memerintah Yerusalem ketika Nebukadnezar menaklukkan kota tersebut. Sedekia adalah raja terakhir dari garis keturunan Daud yang duduk di tahta di Yerusalem. Mika menyatakan bahwa raja berikutnya dari keturunan Daud adalah Sang Mesias yang akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan pernah berakhir bahkan sampai hari ini. Karena itu, saudara, biarlah kita mau terus tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja atas hidup kita, bahwa Dia Tuhan yang setia atas hidup kita. Dan karena itu, saudara, ya, biarlah kita mau terus berserah kepada Dia. Kita mau terus percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang turut bekerja. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Dia akan berikan pada kita depannya penuh dengan harapan. Mari kita renungkan firman ini. Kami percaya, Tuhan, kalau sekalipun saat ini Engkau izinkan kami mengalami proses penderitaan, tekanan, kami tahu Tuhan terus menyertai kami. Satu hal yang Engkau rindukan, kami berubah, kami bertobat. Sekalipun berat yang kami hadapi hari ini, namun kami mengerti rencana Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai atas hidup kami. Sekalipun mungkin kami belum mengerti sekarang, tapi kami mau berkatakan dengan iman kepada Tuhan bahwa yang terbaik itu adalah rancangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, saudara, percaya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Sekalipun Engkau membentuk bangsa ini, menghukum mereka dengan murka-Mu, tapi Tuhan tetap bertanggung jawab. Kau akan mengembalikan mereka dari negeri kemana mereka dibuang. Semua hanya mendatangkan kebaikan di hidup kami. Ajar kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Berkati tiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak Tuhan, untuk terus hidup takut akan Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan turun atas rumah tangga kami. Berkati orang tua kami, oma opa kami di usia senja mereka, damai sejahtera Tuhan melimpah. Bahkan kalau di antara keluarga kami yang sedang terbaring sakit, bahkan siapapun mereka yang menyaksikan dan mengikuti mesbah doa ini dan mereka sedang sakit, Tuhan jamah dan lawat Bapa.
Tuhan selamatkan, Tuhan tolong Bapa, angkat setiap beban agar setiap mereka yang sakit hari-hari ini boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kalau sakit datang karena dosa ampuni, kalau karena kuasa kegelapan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Sembuhkan jiwa kami agar tidak ada sakit hati, kekecewaan. Berkati siap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, keterikatan dengan dosa-dosa, bahkan keterikatan dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, juga yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan minuman keras, rokok, narkoba, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan kekecewaan, amarah, kepahitan, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, semuanya kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjamah memberikan kesembuhan setiap anak-anak-Mu Bapa yang berharap. Kami percaya ada kelepasan yang terjadi sehingga hidup kami diubahkan. Tuhan terus memberkati setiap mereka rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Engkau sembuhkan Bapa, bahkan juga setiap mereka yang sedang mengalami berkekurangan hari-hari ini, Tuhan menjadi jawaban. Tuhan, Engkau juga Tuhan yang akan terus memberkati bahkan menyertai setiap anak-anak-Mu hari-hari ini Bapa, yang ada dalam pergumulan yang berat, hutang piutang, bahkan pemulihan rumah tangga. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bapa, biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau turut bekerja di atas bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan semuanya Bapa. Perlindungan, penyertaan Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas bangsa ini. Pemulihan terjadi, hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, setiap mereka yang sungguh-sungguh Tuhan, mereka berseru kepada nama Tuhan, berdoa di mesbah doa. Tuhan memberkati di tengah-tengah bangsa mereka. Bahkan hari-hari ini kami berdoa untuk pandemi ini, segala varian-varian baru, kami percaya dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus yang lebih berkuasa dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan varian, di tangan COVID. Kami percaya tidak ada ketakutan yang akan menghinggapi kami, karena Tuhan tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Terima kasih Bapa, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang berduka cita Engkau berikan penghiburan. Kami mengangkat tangan kami dan membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.